Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, luar biasa sekali. Alhamdulillah hari ini saya kembali menjumpai Anda. Saya Max Nata, host Ulas Tokoh, di mana kita akan mengulas seorang tokoh yang luar biasa dan kita akan mengenal sosok beliau lebih dekat dan mendalam. Puji syukur hari ini saya sudah berada di Gedung Bustanul Asyikin Majlis Ahbabul Mustafa, dan alhamdulillah hari ini saya akan langsung berbincang-bincang dengan beliau, tokoh kota Surakarta dan sekitarnya, tokoh nasional Indonesia yang juga sudah dikenal di berbagai macam negara. Beliau adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, sahabat TV 10 yang berbahagia, saya sampaikan terlebih dahulu, beliau adalah pengasuh Majelis Ahbabul Mustafa di kota Solo, Surakarta, awan pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmat 2022-2027, dan beliau merupakan seorang putra ulama besar Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Nah, kita sekarang senang sekali bisa berjumpa dengan beliau. Masya Allah hari ini Habib Syekh, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Masya Allah, kita boleh berbincang-bincang santai ya. Boleh. Siap. Silakan. Ini pengen kenal lebih dekat nih sosok Habib Syekh. Berawal dari nama dulu Habib Syekh. Ya. Pasti kalau orang tua atau siapapun yang memberikan nama kepada anaknya, ada harapan dan doa Habib. Nah, sebagaimana Habib Syekh ini, pernahkah dulu nanya kepada orang tua dengan nama Habib Syekh ini, doa dan harapannya apa Habib Syekh? Ya. Boleh diceritakan kepada kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya didatangi oleh kru TV 10, TV Masjid As-Segaf. Alhamdulillah, saya bersyukur dan berterima kasih. Yang tadi sebetulnya saya ini bukan tokoh, ya saya adalah Anda, dan insya Allah kita sama-sama untuk berdakwah. Termasuk TV 10 ini juga salah satu media untuk kita berdakwah. Alhamdulillah, pertanyaan tadi, nama saya diberi nama oleh ayah saya, nama saya ini Syekh. Jadi tidak ada embel-embel Abdul Qadir itu nama ayah saya. Jadi nama saya itu Syekh, dan orang selalu manggilnya Syekh Abdul Qadir. Dan kadang saat ini orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. As-Segafnya hilang. Iya, betul. Jadi, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, itu mungkin husnudzon mereka, sangka baik mereka. Jadi ayah saya waktu itu saya sempat tanya kenapa saya dikasih nama Syekh. Beliau mengatakan di samping ada datuk-datuk kami yang bernama Syekh juga, supaya seperti mereka. Dan beliau mengatakan supaya siapa tahu kamu nanti bisa jadi guru. Syekh itu adalah guru. Syekh adalah guru. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga belum jadi guru. Tapi alhamdulillah dikenal nama saya Syekh, dan orang banyak selalu memanggil saya Habib Syekh. Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ayah saya itu bisa saya laksanakan. Amin. Insya Allah bisa menjadi guru. Tapi sementara saat ini belum bisa menjadi guru. Sudah menjadi guru-guru kami semuanya. Belum juga. Dan alhamdulillah kita betulnya bukan masalah guru dan murid. Kita adalah semuanya sama untuk saling berdakwah dan saling menuntut ilmu, saling mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan itu cita-cita ayah saya untuk saya waktu itu. Masya Allah. Terima kasih atas ceritanya Habib Syekh. Dari ayah Habib Syekh dan juga guru-guru Habib Syekh, dalam proses dari kecil sampai hingga saat ini tentunya banyak sekali yang telah mendidik Habib Syekh. Boleh diceritakan kepada kami Habib, siapa saja yang menjadi guru-guru dan apa pesan-pesan beliau kepada Habib Syekh sampai dengan hari ini Habib Syekh? Alhamdulillah, guru saya utama adalah ayah saya. Ayah dan ibu saya, mereka adalah guru yang luar biasa untuk saya dalam mendidik saya. Di antaranya orang kan sering tanya, Habib ini mondok di mana? Pondok pesantren mana? Pondok saya adalah Masjid As-Segaf.
Pondok saya Masjid Assegaf, sekolah saya di SD, SMP di Ponorogo. Di Ponorogo. Iya. Saya tidak kemana-mana, saya tidak mondok. Guru saya adalah ayah saya. Setiap maghrib sampai isya itu di Masjid Assegaf, ayah saya kebetulan waktu itu beliau imam. Dan kami anak-anak beliau itu selalu diajak di masjid maghrib, isya dan subuh. Kalau maghrib isya itu nanti diadakan halaqah di dalam masjid itu, nanti ayah mengajak kita baca Al-Quran. Setelah baca Quran nanti ada hari-hari tertentu yang ayah itu mengajarkan kepada kita terutama ilmu-ilmu fikih. Ilmu-ilmu fikih. Ayah dan ibu beliau yang membentuk karakter saya ini. Mereka berdua, dan mereka dua orang yang sangat amat hebat. Luar Dan biasa. saya berterima kasih betul saya mempunyai ayah dan ibu yang seperti itu. Didikan yang luar biasa. Ayah saya orangnya keras. Keras dalam mendidik, keras dalam kebaikan. Beliau tidak ada istilahnya toleransi kalau bab sholat, bab urusan agama, tidak ada toleransi, harus. Pernah sekali saya terlambat aja sholat berjamaah aja. Wah, diomeli habis bersih. Terlambat sholat jamaah, bukan tidak sholat. Terlambat saja. Terlambat sholat berjamaah. Terlambat sholat berjamaah. Itulah ayah kami. Dan kami saat ini merasakan sungguh beruntung dulu kami itu dimarah dan kami itu dilarang begini dan dilarang begitu oleh ayah. Itu guru pertama kami. Setelah itu kami mempunyai berapa banyak guru-guru, termasuk dari para kiai juga ada. Seperti Mbah Muhammad Khosnan Rasyidi yang ada di Jating Lasem, Mbah Idris Kacanga, ada Mbah Mas'ud Kabalan, ada Mbah Salman Bopongan, ada Mbah Jablawi Bopongan, ada Mbah Harwani Kudus, ada juga Mbah Najib Kerapia, Mbah Zainal Kerapia, Mbah Nawawi Ngurukem, terus juga ada Kiai Sya'roni Ahmadi dari Kudus, Mbah Ma'ruf Irsyad, Mbah Ma'ruf Asnawi. Ini mereka dari para kiai yang saya mengambil ilmu-ilmu mereka, dan saya sangat amat dekat dengan mereka. Dari habaib kita, saya merasa bahwa saat itu saya diarahkan oleh orang tua saya untuk ikut pengajian dan majelis tempat Habib Anis. Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis di Masjid Riyadh. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak betul ilmu dari beliau. Ilmu bukan kita membaca kitab saja, tapi ilmu dengan amaliyah beliau sehari-hari. Bagaimana beliau menghadap tamu, bagaimana beliau itu berkumpul dengan anak muda, bagaimana beliau dengan orang tua, bagaimana beliau dengan pejabat, bagaimana. Di situ saya bisa ambil ilmu. Jadi tidak secara teori saja. Ya, jadi bukan teori, malah praktek aplikasinya, langsung. praktek langsung dipraktekkan. Dan hal-hal itu yang sekarang saya praktekkan. Masya Allah. Jadi saya bisa mendapatkan, saya bisa menghadapi fulan ini, saya ikut Habib Anis dulu begini, Habib Anis begitu. Itu diantaranya. Caranya melihat beliau, sosok beliau. Luar biasa. Itu dalam adab dan akhlak. Dan diantaranya guru yang spesial juga buat saya adalah paman saya sendiri yang datang dari Yaman. Namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, adik dari ayah saya. Beliau adalah guru yang bagaimana melatih jiwa hati ini supaya menjadi orang yang tidak gampang putus asa. Pejuang. Iya, jadi pejuang. Beliau selalu marah pada saya. Jarang ada kata-kata sanjungan untuk saya. Yang ada hanya marah aja sama saya. Saran begitu. Jadi bukan salah lagi. Jadi kesalahan yang sebetulnya bukan sangat sepele lah. Tapi beliau tuh langsung marah. Di situ saya lihat lama-lama. Tapi saya sabari. Saya dapat nasihat dari guru-guru saya, di antaranya Guru Zaini Abdul Ghani yang ada di Martapura. Saya pernah ke sana dan saya juga mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Guru Zaini mengatakan siapa yang sabar dia yang dapat, tentang paman saya ini. Yeah. Habib Anis juga mengatakan yang sama, siapa yang sabar dia yang dapat. Subhanallah, saya sabari dan alhamdulillah. Akhirnya paman itu di perjumpaan yang terakhir itu, beliau sangat sayang dan sangat cinta itu ditunjukkan ke saya. Tadinya tidak pernah menunjukkan itu. Yang tadinya awalnya ngomel terus, marah terus. Di situ saya yakin apakah ini beliau melatih kesabaran saya atau melatih mental saya ini supaya menjadi orang yang kuat, tidak orang yang putus asa, tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah sama beliau. Dan alhamdulillah
saya mendapatkan doa beliau dan mendapatkan banyak ilmu tentang kesabaran sama beliau. Dan luar biasa, beliau adalah orang-orang hebat. Dan saya sampai saat ini tidak pernah lupa daripada jasa-jasa beliau. Saya bisa seperti ini bukan kepandaian saya bisa seperti ini bukan karena saya orang hebat, atau saya punya ilmu, atau saya punya sesuatu yang luar biasa. Tidak, saya jalan seperti ini karena mereka semua. Dan merekalah yang menunjukkan jalan ini. Jadi yang hebat adalah mereka, para guru-guru saya, dan saya cuma menjalankan apa yang mereka berikan ke saya. Luar biasa Habib Syekh. Di sini tempat majelis para umat muslim yang bernama Ahbabul Mustafa. Habib Syekh, boleh diceritakan kapan awal mula Ahbabul Mustafa didirikan, kemudian latar belakang atau yang latar belakangi berdirinya Ahbabul Mustafa, dan juga waktu itu Habib Syekh dengan siapa saja dalam rangka awal mula mendirikan ini? Sebetulnya begini, awal mula dakwah itu bukan Ahbabul Mustafa. Iya. Saya dakwah waktu itu di tahun 90-an awal. Itu saya bersama saya punya adik Abdullah, terus ada Pak Anis, Habib Anis itu. Ya, Segaf. Bukan Habib Anis yang tua ya, masih muda nih. Ya, terkenalnya dengan Anis Jayasura. Anis Jayasura. Terus ada akhirnya juga Z Minabari. Terus ada berapa orang? Ada orang anak muda yang mereka bekerja semua. Setiap bulan Ramadan mereka ini kumpul. Iya. Nanti kita belum punya mobil, belum punya ini, kita pinjam mobilnya siapa dulu. Di antara mobil yang sering kita pinjam adalah mobil Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus. Bila rumahnya itu di Wiropaten dekat Masjid As-Segaf juga, rumah besar itu. Kita pinjam mobil dia, pick up itu. Nanti kita isi, kita cari dana nanti sama masyarakat. Bukan jadi jawilan lah. Kamu punya duit berapa, ini punya duit berapa, kumpulkan, beli takjil, bawa ke desa. Nanti tergantung nanti kalau waktunya masih panjang kita cari desa yang agak jauh. Agak pelosok. Ya, pelosok. Dan itu di sana nanti kadang kita masuk di masjid, ketuk-ketuk masjid belum ada orang. Akhirnya kita umumkan, ayo pada datang ke sini dan kita mau adakan acara buka bersama. Akhirnya nanti 2-3 masjid. Itu pertama dakwah. Terus kita pikir ini kok tidak ada, sama diantaranya sama saudara saya Muhsin Al-Jufri, Fosmil. Iya. Muhsin Al-Jufri Fosmil. Dan alhamdulillah itu berjalan. Cuman kok tiap tahun kurang mengenal. Akhirnya kita dirikan hanya setahun Ramadan aja. Habis itu kita tidak kenal lagi sama mereka, tidak ketemu mereka lagi. Akhirnya kita adakan majelis baru, saya sama Muhsin Al-Jufri. Buat majelis namanya kita beri nama Fosmil. Forum Silaturahmi Minggu Legi. Jadi supaya bisa pakai setiap ada minggu. Forumnya kayak bahasa Inggris itu. Yeah. Minggunya itu dengan bahasa umum kita ini Legi itu bahasa Jawa. Jadi kita ambil itu. Dan alhamdulillah berjalan sama Muhsin. Jadi orang-orang yang biasa kita datangi, mereka datang ke Masjid Segaf. Kita pakai nama Masjid Segaf. Dari awal saya dakwah tidak pernah lepas dari nama Masjid Segaf. Saya selalu pakai nama Masjid Segaf, walaupun Masjid Segaf tidak tahu kalau saya pakai nama itu. Oh, begitu. Tidak tahu. Tapi untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan saya pribadi, untuk syiar supaya orang sewaktu mencari saya, mencari adik saya, mencari tadi kelompok saya itu tetap di Masjid Segaf jadi tahu. Iya. Alhamdulillah setelah itu berjalan bagus. Mereka pada datang Masjid Segaf setiap minggu lagi, masih sampai sekarang kelihatannya. Saya waktu itu Fosmil ini saya serahkan kepada Habib Muhsin Jufri. Beliau yang mengurus dan sampai sekarang di situ urusannya banyak ke sosial dan pendidikan. Umum ya kebanyakan. Iya. Jadi sosial TPA dan ini itu diurus sama Muhsin. Pendidikan dan artinya sekolah dan bagus sekali. Muhsin ini Jufri luar biasa dalam mengelola Fosmil ini dan alhamdulillah berjalan. Continue bagus. Nah, saya pikir di situ saya ingin membuat orang-orang ini kalau di Fosmil itu semua orang bisa masuk. Dan saya di sini membuat ada kekhususan sedikit. Ahbabul Mustafa dipakai wadah di situ, wadah bersolawat. Itu tahun berapa? Tahun 98. 98. Wadah solawat, wadah menuntut ilmu, wadah dzikir tahun 98. Nah, alhamdulillah dengan adanya kita membuat itu, pertama itu di rumah saya. Belum ada ini gedung belum ada, belakang juga belum ada. Gedung Bustan Al-Asyikin belum ada. Itu awal mulanya? Iya, di rumah. Di jalan itu, di rumah, di jalan. Yang datang 100 orang, dari 50 sampai 100.
Dan alhamdulillah itu terus karena ya kesabaran jamaah kita dan kesabaran tim kita juga, alhamdulillah sampai terjadilah seperti saat ini. Terus keliling ke daerah-daerah. Pertama yang daerah kita datangi adalah Sragen. Setelah itu terus kita ke Karanganyar, Sukoharjo, terus muter-muter Solo Raya sampai ke pertama itu Kudus juga, Kudus, Purwodadi. Nah, itu yang kita itu pertama dakwah Ahbabul Mustafa, dan alhamdulillah Ahbabul Mustafa ini berkembang karena saya wanti-wanti kita ini, majelis kita sholawat ini murni sholawat dan untuk menuntut ilmu, majelis taklim. Tidak boleh ada unsur kampanye atau politik apapun. Kita hanya tidak untuk mau bersolawat, untuk sholawat, belajar agama, untuk mengajar agama. Jadi kalau yang mau ikut politik silakan, tapi tidak harus berkampanye di tempat kita ini. Ya, saya tidak suka. Iya. Bukan saya tidak mau politik, silakan orang-orang boleh berpolitik. Akhirnya jadilah Ahbabul Mustafa sebagai wadah untuk mempersatu umat. Baik, terima kasih Habib Syekh. Nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang kita dan sahabat TV 10. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Sahabat TV 10, kembali lagi bersama saya Max Nata di Ulas Tokoh, dan hari ini kita bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Habib. Siap. Habib Syekh ini dikenal sebagai ulama atau tokoh yang suka atau senang mensyiarkan agama melewati qasidah dan juga sholawat. Apa nih alasan Habib Syekh menjadikan media sholawat ini sebagai media dakwah Habib Syekh sehingga sekarang dikenal masyarakat luas? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ulama. Saya bukan orang yang ahli ilmu dalam ilmu agama, bukan. Saya hanya orang yang mengajak umat ini kumpul bersama-sama dengan cara bersolawat. Jadi saya ini mengumpulkan orang solawat. Setelah sekian ribu orang datang, ada tokoh-tokoh ulama yang akan memberikan ilmu kepada mereka. Karena saya bukan ahli ceramah, saya bukan ahli ilmu, saya takut saya salah nanti kalau saya ngasih petuah atau ngasih ceramah kepada mereka. Tapi di tiap majelis kita selalu mendatangkan ulama yang untuk menyampaikan ilmu. Nah, saya mungkin bisa mengumpulkan mereka dengan cara sholawat. Waktu itu terjadinya sholawat ini, tadinya saya waktu dakwah saya tidak pakai sholawat. Saya sama Mohsin Jufri tadi, Ustadz Mohsin Al-Jufri ini. Ustadz Mohsin Al-Jufri ini waktu saya dakwah sama beliau dengan cara Ustadz Mohsin ceramah, karena beliau seorang yang pandai. Beliau ceramah, saya yang tahlilat. Waktu itu awal-awal sebelum Ahbabul Mustafa. Setelah kita sekian tahun kita lihat kok tidak ada perkembangan. Orang ya itu aja gitu. Tidak berkembang. Terus saya ketemu Habib Ahmad itu, paman saya yang datang dari Yaman yang tadi marah-marah, orang hobinya marah-marah. Ada di kita ceritakan. Ternyata beliau memberi saya itu ijazah. Beliau ambil buku Maulid Simtud Duror itu. Wahai anakku, kata beliau, kamu itu punya suara. Kamu kalau dakwah pakai suara kamu, baca ini supaya orang-orang itu pada tertarik nanti untuk datang di majelis kamu. Siap, saya bilang. Akhirnya saya mulai sholawatan. Waktu saya mulai sholawatan, orang mulai berdatangan. Yang datang itu mayoritas orang Jawa. Bukan orang-orang Arab, orang-orang Jawa yang datang. Ya, ada para habaib yang datang, ada berapa kelintir. Kan tetap juga lebih banyak orang-orang Jawanya. Nah, karena ini banyak orang Jawanya, saya harus belajar syairan bahasa Jawa. Karena saya yakin kalau orang-orang itu mendengar syair Jawa yang saya lantunkan, itu beda sama yang Anda lantunkan. Anda wong Jawa asli, kan gitu.
betul. Saya dianggap sama dia bukan orang Indonesia kan, mikir, oh gue jenggot pakai gini. Tapi saya belajar bagaimana Turi Putih, Lir Ilir, semua lagu-lagu itu tak usahakan saya supaya bisa. Setelah saya bawakan sekali, 2 kali, 3 kali, mulai tertarik orang pada berdatangan. Yang bikin mereka juga suka itu diantaranya sholawat. Di situ kita tidak pernah membahas tentang perbedaan. Terserah kamu mau beda apapun, terserah di sini. Pokoknya kalau kumpul di sini ya sholawatan bersama saya. Sholawat. Dan alhamdulillah sholawat itu menyebar sampai, ya bukan karena saya lagi ya, saya tidak mengatakan saya yang hebat, guru-guru saya. Karena jalan ini yang menjalankan ya guru saya cuma duduk di mobilnya aja. Supirnya ya guru-guru saya itu tadi lah, saya duduk, kamu ke sana, ke sana. Kamu ke sini kan gitu aja. Alhamdulillah sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai ke Hong Kong, sampai ke Korea, sampai ke Taiwan. Dan ada sebetulnya beberapa negara yang manggil, cuman saya masih belum iyakan. Sebetulnya ada undangan waktu itu ke Amerika. Iya. Ada undangan juga ke London. Ya apa? Sholawat. Untuk bersolawat. Bersolawat, bukan ceramah. Karena saya bukan ahli. Kalau ada orang manggil Habib, saya mengundang Habib ceramah. Saya bukan ahlinya. Penceramah banyak. Kalau sholawat, insya Allah saya masih agak bisa. Semakin menarik Habib Syekh. Dari syair-syair yang tadi Habib Syekh pelajari dari mulai Jawa, kemudian yang kami kenal ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Jawa, semakin banyak yang suka. Tentunya dari syair-syair ini pasti memiliki makna-makna tersirat maupun tersurat Habib Syekh. Boleh kami mendengar suara Habib melantunkan salah satu syair berikut menyampaikan maknanya kepada pemirsa yang ada di rumah dan kami semuanya tentunya Habib Syekh. Salah satu syair yang mungkin Habib. Saya akan cerita sedikit masalah sholawat ini. Sewaktu sholawat itu di kalangan kita dan di Indonesia redup waktu itu. Hampir kita tidak dengar orang bersolawatan. Dan maaf, hampir tidak ada acara sholawatan itu yang dibuat di tempat lapangan terbuka atau di jalan-jalan, tidak ada. Waktu itu kita buat gebrakan. Saya bilang, ayo kita buat acara di jalan. Waktu itu di depan rumah saya kontrak dulu sama Masjid As-Segaf juga, saya kontraknya dulu rumah itu di Pasar Kliwon. Kita buat bersama Habib Anis jalan. Yang datang alhamdulillah ya 5.000 sampai 10.000-an orang ada. Itu sholawat. Di situ saya akhirnya buat rekaman dulu. Volume pertama. Rekaman itu direkam di tempat studio yang amat sangat minim. Orang kalau tahu studionya mungkin dia tidak percaya kalau itu hasil rekamannya seperti itu. Maaf, tempat mic itu naruh mic tidak ada, saya tidak punya. Memang tidak punya duit. Untuk beli ini beli itu tidak bisa. Akhirnya kita taruh kursi, kita taruh mic di situ. Cuman main komputer ya. Sama waktu itu sama saudara Alwi Hussein. Terkenal karisma namanya. Alwi Hussein karisma. Itu sama beliau yang buat musik. Terus setelah itu kita berjalan, bagus, saya harus cari satu anak kecil yang kira-kira untuk bisa menularkan sholawat ini kepada anak-anak. Ke generasi remaja? Ya, enggak, ke kecil, anak kecil, SD, TK itu. Yes. Saya waktu itu lihat cucu saya Muhammad Hadi itu kelihatannya ada potensi di situ. Suaranya bagus. Waktu itu belum suaranya ya lumayan sudah, tapi dia ada kepandaian dalam bersolawat dan hafal waktu itu. Sama ayahnya yang mengajarkan dia langsung. Kalau sekolah boncengkan sama diajar burda. Sama saya di acara-acara saya ajak. Dan memang kebetulan anak itu dekat sama saya dari kecil. Dan senang sholawat sampai sekarang. Alhamdulillah dengan saya mengambil masa yang remaja ke atas, yang anak kecil-kecil itu Muhammad Hadi yang menguasainya. Dan alhamdulillah sekarang banyak anak-anak itu yang tertarik dengan sholawat. Daripada lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Betul. Bukan tidak boleh ya, boleh lagu apapun silakan. Tapi ini sholawat kan mengenal seperti lagu Rohati, mengenal siapa ayah Rasul, ibu Rasul, ini kan penting dalam sholawat itu. Nah, di antara pertama album yang saya buat itu, pertama qasidah itu qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Itu yang ini. Jadi istilahnya dalam arti bebasnya. Qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku Allah itu mengetahui tentang diriku itu, cukuplah Allah aja. Tidak perlu saya minta istilahnya begitu. Cukup Allah. Min su'ali wa ikhtiyari, dari keinginanku dan dari ikhtiarku itu Allah sudah paham tanpa aku minta.
Nah, terus Habib Abdullah seakan-akan menanyakan, kenapa toh aku kok pakai harus berdoa? Begitu kan, fadu'ai wabtihali, doa-doaku dan ibtihalku ini menunjukkan bahwa aku adalah orang yang sangat rendah di sisi Allah. Bukan masalah aku mau minta, tapi menunjukkan ketidakmampuanku, kerendahanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai Tuhanku, wahai pemilikku, engkau tahu keadaanku. Dan terus nanti ditutup hajatan bin nafsi ya Rabb. Hajatku ya Allah banyak sekali kepada. Ini sebetulnya di dalam qasidah-qasidah itu isinya doa dan isinya sholawat kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Makanya di situ isinya saya kadang melarang-larang orang. Boleh sholawatan itu gembira, tapi jangan berlebihan. Kadang sekarang ini sholawat yang begini itu tidak cocok. Padahal itu ada lagunya. Ya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa batihali syahidun li biftigari. Itu doa. Maksudnya dia mau begini-begini silahkan, tidak apa-apa. Lebih khusyuk. Khusyuk enak gitu boleh. Oh, ini kan tidak tepat. Kalau ya hanana mungkin dia mau begini, oke, itu lagu gembira. Ya. Jadi sebetulnya orang-orang itu kalau mau qasidah itu kan sudah ada terjemahan. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat ada di Facebook dan sebagainya, ada semua sudah. Nah di situ kita bisa, oh ini lagu doa, berarti dia harus adabnya bagaimana. Oh ini lagu gembira, boleh begitu gembira, tapi tetap harus dengan adab, tidak boleh laki dan perempuan campur. Ini kan sholawat. Iya. Tapi sekarang karena banyaknya orang yang hadir, kadang sampai 40-50 ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, mau memisah itu agak sulit dari sholawatan ini. Ya, dan itu insya Allah sholawat ini adalah salah satu jalan di zaman ini. Salah satu di antara jalan yang baik-baik yang lain. Jalan untuk usul illallah. Orang yang bisa dekat kepada Allah dengan salawat. Dan maaf-maaf, yang bisa mengumpulkan umat sekian banyak itu salawat. Masya Allah. Salawat itu. Iya. Tapi kalau pengajian dan apa bukan tidak baik. Di dalam salawat itu ada pengajian. Di dalam salawat itu ada majelis ilmunya. Bukan salawat itu terus cuma salawatan. Dan salawat itu sendiri ilmu. Kalau sudah kita ada kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW, berarti sudah tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang disampaikan Allah dan Nabi Muhammad. Ya itu maksudnya salawat itu adalah daya tarik untuk masyarakat bisa menuntut ilmu, memahami ilmu, belajar dan berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad. Itu tujuan kita, tujuan Ahbabul Mustafa. Dan doakan mudah-mudahan bisa lancar sampai yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Dan kita di tempat kita ini di Bustanul Asyikin, di belakang juga ada gedung juga adalah Sayyidatul Asyikat. Bustanul Asyikin ini kenapa saya buat gedung nama Bustanul Asyikin? Ya. Bustan itu nama ibu saya. Al-Asyikin itu orang-orang yang gembira, orang yang asyik. Atau dikatakan orang yang gila dengan apa? Allah. Maksudnya gila dengan asyik betul sama Allah. Cinta rindu, sama Allah. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Dan bustan itu adalah taman. Jadi ini saya hadiahkan untuk ibu saya khususan. Dan orang-orang tua saya dan keluarga saya. Serta jamaah yang pernah ikut dengan saya. Ini hadiah untuk mereka semuanya. Kalau yang belakang saya kasih nama Sayyidatul Asyikat. Jadi wanita-wanita yang asyik juga. Sayyidah itu nama istri saya. Jadi dua wanita. Yang satu yang melahirkan saya. Yang satu yang melahirkan anak saya. Mereka dua-dua dapat hadiah ini. Masa kita kalah sama Taj Mahal? Yang hadiah kita harus hadiahkan untuk ibu. Karena tanpa ibu, tanpa istri yang soleha, mustahil ini akan terjadi. Ya, insya Allah sip, Ajik. Mudah-mudahan TV 10 akan terus tambah syiarnya. Amin. Di mana tempat dan mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat insyaallah. Ini barangkali pertanyaan terakhir Habib Syekh. Ya, siap. Pesannya kepada kami semuanya dan jamaah dan juga pemirsa TV 10 di rumah, mohon pesannya dari Habib Syekh. Ya, pesan yang paling nikmat dan paling mudah tapi sulit dijalankan. Jadilah Anda orang yang bermanfaat. Manfaat terutama untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang sekitar Anda, dan untuk umat siapapun mereka. Jadi, di mana Anda berada, orang merasa gembira dan senang karena melihat wajah Anda. Bukan setiap Anda datang di satu tempat, orang pusing melihat Anda, orang ini lagi. Itu. Jadi, hati-hati. Jadilah orang yang kelihatannya sepele, tapi itu sangat luar biasa.
Cintailah orang lain, kata Rasulullah, sebagaimana engkau mencintai dirimu. Ini aja dijalankan, tidak mungkin ada ribut. Karena orang satu sama lain ingin menang sendiri, mau jadi orang yang terhebat sendiri, seakan-akan gitu lah. Nasihat saya untuk diri saya pribadi, dan keluarga saya khususan, dan jamaah-jamaah saya, serta pemirsa TV 10 ini, mari jadikan kita ini orang yang bermanfaat. Manfaat zahiran wa batinah, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk siapapun. Dan jadilah kita orang yang selalu menggembirakan hati Rasulullah. Amin. Gembirakan. Setiap kita beramal ini kira-kira Rasulullah gembira enggak? Oh, tidak gembira, jangan diamalkan. Saya mengamalkan ini, Rasulullah gembira. Oh, gembira, amalkan. Itu aja, enggak usah kakean dalil malah mumet gitu. Sidik-sidik dalil, ngono dalil itu dalilnya orang nek dalile bebek orang Allah ora sah kakean dalil. Bismillah, pokoknya kira-kira kalau amalan ini Rasulullah lihat kamu ngamalke kira-kira cocok enggak cocok. Nah, cocok jalankan. Ya sekarang ini kan banyak orang yang kakean dalil tapi tidak ada amal. Akhirnya padu terus di media sosial. Nah, jadikan TV 10 diantaranya TV yang membuat sejuk masyarakat. Amin. Jangan TV yang membuat masyarakat bingung. Ya, media itu luar biasa sebetulnya. Lebih dari saya siarnya media ini. Saya mengatakan TV-TV yang ada, apalagi TV 10, TV kita sendiri. Ya, ini harus bisa luas. Sampai kemanapun kalau bisa. Dan terus harus berjuang. Dan memang media itu lebih besar pahalanya daripada penceramah-penceramah ini. Anda bisa nyiarkan berapa juta orang lihat. Kalau saya ceramah paling yang lihat orang 5.000, 10.000. Jadi orang yang di media termasuk Anda dan yang kru-kru ini tadi, itu walaupun duduk domblong ini sama megang kamera itu ganjarannya ya kayak Doanya Habib. jangan dikira ada ganjaran apa. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bukan karena riak saya, bukan karena saya pamer, tapi ini karena pertanyaan harus saya jawab. Baik, terima kasih. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat TV 10, demikian bincang-bincang kita di Ulas Tokoh bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi dan edukasi. Sampai jumpa.